Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayo ikhwah, insyaallah ta'ala kita mulai kajian kita di malam hari ini. Sebelumnya minta uzur atas keterlambatan ya, karena mempersiapkan rekaman. Kalau kita mulai tanpa ada direkam sayang ya. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Fikih Puasa pada kitab Al-Hulal Az-Zahabiyah Syaramatan Ad-Durar Al-Bahiyah fil Masail Al-Fiqhiyah. Kita masuk pada halaman 18. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata al-musannif. Siapa? Al-Imam Asy-Syaukani. Wal jima' dan al-jima'. Kita masih membahas pembahasan pembatal-pembatal puasa. Kata beliau, ya betulu bil akli wa syurbi wal jima'. Puasa itu batal dengan sebab makan, minum dan jima'. Jima' itu hubungan suami istri. Qala syarihu afallahu anhu. Berkata asy-syarih, pensyarah. Siapa itu? Syekh Muhammad Ibn Abdullah Ba Musa. Qauluhu rahimahullah, wa yabtulus siyam bil jima', dan puasa itu batal dengan sebab jima'. Puasa itu batal dengan sebab jima'. Hadza huwal mubtilu tsalits min mubtilatis siyam al mujma' 'alaiha. Ini adalah mubtil as-tsalits, pembatal yang ketiga. Min mubtilatis siyam, dari pembatal-pembatal puasa. Al mujma' 'alaiha, yang disepakati padanya. Jadi pembatal puasa yang disepakati, kata beliau, makan, minum, jima'. Kemudian kata Syekh Muhammad Ba Musa, faman jama'a fi nahari ramadhana fil farji amidan. Barang siapa yang jima' di siang hari bulan Ramadan, fil farj, jimaknya di farj, di kemaluan, amidan, dengan sengaja. Sawaun kana hadzal farju halalan au haraman. Sama saja. Al farj, farji itu, kemaluan itu adalah yang halal bagi dia, au yang haram, atau yang haram. Halal ya misalkan suami istri. Haram ya misalkan perzinaan. Wasawaun anzala au lam yunzil. Sama saja, baik sampai keluar ataupun tidak keluar. Kata Syekh Muhammad Ba Musa, siapa yang berjima' di siang hari bulan Ramadan, jimaknya pada kemaluan, baik kemaluan tersebut yang halal bagi dia ataupun yang haram bagi dia, yang haram seperti zina. Sawaun anzala aw lam yunzil, baik keluar, keluar sperma, aw lam yunzil, atau tidak sampai keluar, faqad fasada siyamuhu, maka sungguh telah rusak puasanya. Maksudnya gini ya ikhwan, ya, yang diinginkan dari pembatal puasa jima adalah semata-mata masuknya, maaf ya, kalau yang sudah menikah atau yang masih bujang, sebelumnya mohon maaf. Maksudnya ini adalah semata-mata sudah masuk benda ke benda, barang ke barang.
semata-mata masuk tuh barang, faqad fasada siyamuhu, maka rusak puasanya. Wa illam yunzil, meskipun tidak sampai keluar. Wa wajabat alaihil kafaratu al-mughalladzah, dan wajib bagi dia bayar kafarah yang mughalladzah, kafarah yang berat. Apa kafarah yang berat itu? Wahia itqu raqabatin, yaitu membebaskan budak. Bebaskan budak. Ada khilaf di kalangan para ulama, budak tersebut apakah mutlak, yang penting bebas budaknya, yang penting bebaskan budak, ataukah budak tersebut harus raqabatin mu'minah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Jumhur para ulama mereka mengatakan budak tersebut harus raqabatin mu'minah, berdasarkan ayat-ayat yang menyebutkan fatahriru raqabatin mu'minah. Sebagian para ulama dari mazhab Abu Hanifah mereka mengatakan tidak mesti fatahriru raqabatin mu'minah, tidak mesti mu'minah, intinya bebaskan budak. Sehingga anak pendapat yang kedua ini itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adani rahimahullah. Kemudian kata Syekh Muhammad Ba Musa, fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau dia tidak mendapati budak, tidak mampu bebaskan budak, maka dia puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Wa wajabat alaihil fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin. Jelas ya, kafarah mughalladzahnya. Bebaskan budak. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, lama 2 bulan berturut-turut itu. Atau kasih makan 60 orang miskin. 60 bungkus nasi, kasih ke 60 kepala. Itu kalau nasinya mateng. Atau bahan mentah, salasina sa'an, 30 sok. 30 sok min bur au tamr au aruz au nahwi dzalik mimma tut'imuhu ahlak, berupa 30 sok berupa bur itu gandum, atau tamr kurma, au aruz itu beras, au nahwi dzalik, dan yang semisal itu, mimma tut'imuhu ahlak, dari makanan-makanan yang kau berikan makan kepada keluargamu. Berarti 30 sok 30 hari ya. Tapi likulli miskinan nisfa so'in, setiap orang miskin dikasih separuh. Benar 60 tadi kan ya? Ya. 30 sok, berarti 30 sok kafarahnya berapa? 30 sok 3 kilo kali 30 berapa? 90 kilo, ya. Ini enggak? Benar, 30 kilo. Setengah sok kan 1 orang. Ya, 1 orang setengah sok. Jadi kan dia ini kan 30 sok dia siapkan untuk jatah 60 orang miskin. Berarti benar, 30 Ustaz. Karena kan Nah, 1 sok itu anggaplah 3 kilo kalau beras. 45 kilo beras. Masa 45 kilo? Kan setengah. 30 sok. 30 sok itu adalah 90 kilo. Iya, maksudnya kalau setengahnya kan 45. Ya. Nah, 1 soknya. Berarti 90 kilo. Benar kan? 30 sok itu 90 kilo kan?
90 kilo dibagi 60. Berarti satu orang bisa dapat berapa? 1,5 kilo ya? 1 kiloan sama sekian. Iya enggak? Nah, Iya, 1,5 kilo. Berarti kafarah 1,5 kilo. Likulli miskinin nisfu sa'. Setiap orang miskin dikasih separuh sa'. Wa alaihi qada'ul yaum wa taubah. Dan wajib juga bagi dia mengqadha hari itu plus taubat. Jelas ya? Wa yalzam al-mar'ata ma yalzamur rajula idza kanat mutawa'ah ghairu mukrahah. Dan harus bagi wanita tersebut sesuatu yang harus juga bagi laki-laki. Maksudnya apa? Wajib bagi wanita sesuatu yang mewajibkan bagi laki-laki. Idza kanat mutawa'ah, kalau wanita tersebut ghairu mukrahah. Kalau wanita tadi mutawa'ah, nyambut, ya, dia nyambut, mutawa'ah itu, ya, memenuhi tanpa terpaksa, ya, kedua-duanya kena. Difahami dalam bab ini? Kalau ada yang ingin tanyakan, ana sebelum lanjut, antum kalau ingin tanya silakan tanya. Anak kasih jeda 5 menit dari keterangan ini. Baik akhwat ataupun ikhwan. Tafadhol kalau udah jelas, mudah-mudahan antum jelas. Ya Ustaz. Nah, skip Ustaz. Tafadhol ya akh Fadlan. Artinya kalau suami istri yang melakukan ini 2 kali lah jadi ininya ya, kafaratnya ya. Gitu. Betul, Masya Allah. Tapi dengan ketentuan, ya betul. Tapi dengan ketentuan istrinya tadi mutawa'ah itu nyambut, ya dengan pelong lah, nyambut dengan pelong. Iya. Sukarela lah bahasanya. Baik. Paham ya? Ingat ya, Akh Fadlan, barakallahu fik. Kita memfokuskan yang di buku ini saja ya. Kan makanya kita belajar fikih satu mazhab yang ada di buku ini ya. Betul. Ya. Karena di sana ada khilaf juga ulama yang lain. Tapi kita fokuskan yang di buku ini saja ya. Biar lebih nanti kan bertahap, nanti insya Allah ini kan tujuannya kan anggaplah kita nih belajar fikih mazhab matan suatu fikih mazhab gitu loh. Tapi buku fikih ini buku fikih yang tidak terkait dengan mazhab tertentu kan. Syaukani kan mazhabnya enggak dengan mazhab tertentu kan, seperti itu. Ya. Di sini ada pertanyaan tulisan, 1 sok berapa kilo Ustaz? 1 sok itu terjadi khilaf di kalangan para ulama kita berkaitan dengan beras. Di sini ada pertanyaan, 1 sok 4 mud. Ya betul, 1 sok 4 mud. Kalau ditimbang kiloan, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, Anda lihat keterangan Lajnah Daimah bilang berapa? 3 kiloan kalau nggak salah. Kalau nggak salah yang bilang 3 kilo juga sama Syekh penulis kitab Taisur Syarah Bulughul Maram itu, Tawdihul Ahkam juga kalau seingat ana bilang 3 kilo juga. Ustadz, itu urutan kafarohnya lebih berat keringan ya? Apakah itu ada nilai pahala? Terus kalau dilihat dari penjelasan itu urutan puasa berturut-turut 2 bulan lebih mudah dibandingkan ngasih makan orang miskin kalau pelakunya pun miskin. Lanjut ya. Nanti kalau pertanyaan kita lanjut lagi. Intinya disebutkan oleh Syekh Muhammad Ba Musa hafizahullah taala, beliau menyebutkan wa alaihi qada'ul yaum. Antum perhatikan di sini beliau mengatakan wa alaihi qada'ul yaum. Jadi selain bayar kafarah, al yaum, hari yang dia batal itu wajib mengqadha. Jadi poin terpenting di sini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ba Musa, orang kalau jima batal dengan sebab jima, selain dia bayar kafarah, dia bayar qada'ul yaum. Jadi kalau hitungan puasanya berapa? 60 hari berarti dia. Hitungannya 60 hari plus tambah sehari qadha. 60 hari dia kafarah, seharinya qada'ul yaum. Mengqadha hari yang dia batal tadi.
Taubat itu penting. Kenapa disebutkan taubat? Beliau mengatakan taubat karena itu pelanggaran, dosa. Kemudian beliau menyebutkan qala al-musannif wal qai amdan, dan muntah dengan sengaja. Qala syarihu afallahu anhu qauluhu rahimahullah wa yabtul siyam bil qai'i, dan puasa itu batal dengan qai, dengan muntah. Bisyarti, dengan syarat ayyakuna ikhrajul qai'i minal ma'idah, dengan syarat muntahnya itu atau mengeluarkan muntah itu dari ma'idah, dari lambung. Ma'idah itu lambung. Ya. Maksudnya apa? Yang antum keluarkan itu dari lambung. Amdan, dengan sengaja. Hadza huwal mubtilur rabi'. Ini pendapat atau ini pembatal yang keempat min mubtilatis siyamis sab'ah, dari pembatal puasa yang 7, al mujma' 'alaiha, yang disepakati. Wa huwal qai'u amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Ya ikhwan, kemarin sempat kita singgung ya, muntah dengan sengaja ini ada penukilan ijma' dari al-Imam Ibnul Munzir. Penukilan ijma' dari al-Imam Ibnul Munzir. Makanya Syekh Muhammad bin Abdullah Ba Musa, beliau menyebutkan adanya ijma' seperti itu. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Dalam artian ana tidak bahas ternyata ada khilaf dan yang lainnya. Namun al-muhim beliau menyebutkan ini perkara yang mujma' 'alaiha, dan itu ada penukilan dinukilkan oleh Imam Ibnu Munzir. Wa qauluhu amdan yadullu ala annal qai'a lahu suratan. Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan al-qai' amdan, muntah dengan sengaja, menunjukkan apa? Bahwasanya muntah itu ada dua gambaran. Ada dua bentuk. As-suratul ula, gambaran yang pertama, bentuk yang pertama, al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Wa huwa ayastaqi'a as-shaimu bi iradatihi amidan muta'ammidan. Ka'ayyadkhula usbu'ahu fi famihi, yaitu ayastaqi as-shaim, orang yang berpuasa tadi, yastaqi itu menyengaja muntah, meminta keluarkan muntah, itu namanya yastaqi, ya, menyengaja muntah bi iradatihi, dengan keinginan dia pribadi, amidan muta'ammidan, sengaja, ya, amidan muta'ammidan itu dengan sengaja. Gambarannya ka'ayyadkhula usbu'ahu, seperti dia memasukkan usbu', telunjuk, fi famihi, di mulutnya, listida'il qai'i wa ikhraji ma fi batnihi wa ma'idatihi, dalam rangka apa? Istida'a, untuk mengeluarkan muntah atau untuk menarik muntah, untuk menyebabkan muntah dan mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya dan lambungnya. Minat ta'ami wasyarab, berupa makanan dan minuman. Min babil faedah bahasa Arab, untuk lafaz usbu ya ikhwan, boleh antum baca usbu'un, antum baca usbi, usba, boleh. Boleh antum baca asba, asbi, asbu, boleh. Boleh antum kasro, isba, isbi, isbu, seperti itu. Jadi antum baca apapun lafaz usbu itu boleh. Semuanya benar. Karena dia termasuk lafaz yang banyak bacaannya. Termasuk keunikan, ya. Kemudian kata beliau, fa fi hadhis surah yakunu muftiran qaulan wahidan. Nah, kalau gambaran seperti ini, kondisi seperti ini, ya, dalam bentuk seperti ini, beliau mengatakan yakunu muftiran, maka muntah dianggap sebagai muftir, pembatal qaulan wahidan, dengan satu pendapat. Muntah dengan sengaja, qaulan wahidan. As-suratus tsaniyah, gambaran yang kedua, al-qai'u bi ghairi amdin, muntah tanpa disengaja. Wa huwa man dzara'ahu al-qai'u, yaitu orang yang terkalahkan oleh muntah. Orang yang dikalahkan oleh muntah, didorong oleh muntah.
Ya. Orang yang terkalahkan atau orang yang didorong oleh muntah. Itu kondisi yang kedua. Orang yang terkalahkan atau didorong oleh muntah. Man dzara'ahu al-qai. Itu orang yang dikalahkan atau dikendalikan oleh muntahnya. Ai man ghalabahu al-qai'u, yaitu orang yang dikalahkan oleh muntah. Fa kharaja minhu duna qasdihi wa iradatihi wa ikhtiyarihi. Maka keluarlah dari dia. Apa yang keluar tadi? Al-qai', muntah. Duna qasdihi, tanpa ada keinginan dia, wa iradati, tanpa ada kehendak dia, wa ikhtiyari, tanpa ada pilihan dia. Dalam artian muntahnya, bukan dia sengaja mau muntah, muntah yang mengalahkan dia. Kalau kondisi yang kedua, fala yafsudu siyamuhu qaulan wahidan kadzalik. Maka kalau kondisi yang kedua seperti ini, puasanya juga tidak batal qaulan wahidan. Ya, satu pendapat. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Bamusa. Kemudian ini terkait dengan pembatal puasa. Ya. Jadi kita fokus di sana ya. Kemudian kata beliau, wa yahrumul wisal. Kata Imam Asy-Syaukani, haram berpuasa wisol. Qauluhu rahimahullah wa yahrumul wisol. Al-Imam Syaukani mengatakan haram berpuasa wisol. Wa huwa ayyasila siyamal al-awwal bil yaumis tsani. Atau wa huwa ayyasila siyamal yaum al-awwal, yaitu dia menyambung puasa al-yaum al-awwali, menyambung puasa hari pertama, bil yaumis tsani, dengan hari kedua tanpa ada buka. Misalkan antum tadi berpuasa, antum tidak tanpa buka, langsung masuk ke malamnya tanpa makan, kemudian sahurnya tanpa sahur, langsung puasa besoknya. Min ghairi ayyafsila bainahuma bi aklin aw syurbin, dengan tanpa memisah antara puasa yang pertama dengan puasa yang kedua dengan makan dan minum, tanpa dipisah dengan makan dan minum, tanpa ada berbuka. Fayasumu thamaniya wa arba'ina sa'atan, sehingga dia puasa 48 jam, ya. Au aksar, atau lebih, lailan wa naharon, siang malam dia berpuasa. Fala yuftiru inda ghurubi syamsi, sehingga dia tidak membatalkan puasa ketika matahari terbenam. Wala yatasahharu qabla tulu'il fajri, tidak juga sahur sebelum matahari terbit, sebelum fajar terbit. Hadza huwal wisal alladzi naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ummah. Ini adalah puasa wisal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Li'annahu minat ta'ammuq wa tasyaddud. Karena wisal yang seperti ini digolongkan ta'ammuq wa tasyaddud. Digolongkan apa? Terlalu ta'ammuq, berdalam-dalam, wa tasyaddud, terlalu ekstrim. Tasyaddud itu hulu atau ekstrim. Wa sawa'un kana siyamu fardhon aw naflan. Baik puasanya puasa wajib atau puasa sunnah. Kenapa? Li'annal wisal khasun bi Rasulillah sallallahu, karena wisal adalah puasa yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, wa 'ala man aftara 'amdan kaffaratun ka kaffaratiz zihar. Kata Imam Asy-Syaukani, bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, maka dia bayar kafarah seperti kafaratuz zihar. Qala syarihu afallahu anhu, berkata Syekh Muhammad Bamusa, qauluhu rahimahullah wa yajibu ala man aftara amdan. Kata Syekh Muhammad Bamusa, maka wajib bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja, bijima, dengan sebab jima, au bi akal, dengan sebab makan, au bi syurbin, atau dengan sebab minum, kafaratun ka kafarati zihar, wajib bagi dia bayar kafarah seperti kafarah zihar, wajib, ya. Wa ya itqu raqabatin mu'minah, yaitu bebaskan budak mukminah. Fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain, kalau tidak mampu bebaskan budak, maka dia bayar puasa dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut.
Fa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan. Kalau tidak mampu maka ngasih makan 60 orang miskin. Berat juga ya pendapatnya Syaukani ini. Ya enggak? Antum sengaja batalkan tanpa ada uzur. Puasa 2 bulan berturut-turut. Berat juga tuh sehari. Ya enggak? Kalau 2 hari batalkan 30 hari. Dia kalau batalkan 5 hari aja, kan seharinya dia. Berat ya. Wa hadza ma dhahabail musannif rahimahullah. Ini pendapat al-musannif yaitu al-Imam Asy-Syaukani. Anna man ta'ammada al-fitrah. Kata Asy-Syaukani, siapa yang sengaja membatalkan puasa fi nahari Ramadan, di siang hari Ramadan, bi ta'amin aw syarabin. Ya, dia batalkan puasa dengan cara makan atau minum, fa'alahil kaffarah al-mughalladzah, maka wajib bagi dia bayar kaffarah yang berat, qiyasan 'alal mujami' fi nahari Ramadan bi jami' hatki hurmati syahr bi ghairi udhrin syar'iyyin, dengan cara mengkiaskan bagi orang yang jima di siang hari bulan Ramadan dengan jami'. Jami'nya apa? Jadi dalam bab qiyas itu ada asal, ada far', ada illah. Nah, illah itu apa? Jami'. Illah itu jami'. Ya. Apa yang illahnya? Jami'nya yang mengumpulkan nih. Karena sama-sama hatki hormati syahr. Jami'nya, illah yang mengumpulkan antara jima tadi kan merobek kehormatan bulan Ramadan. Dia ini juga makan, sama-sama merobek kehormatan bulan Ramadan tanpa uzur syar'i. Faman jama'a fi nahari Ramadan faqad hataka hurmata syahri Ramadan bi ghairi wajhin syar'i. Siapa yang jima di siang hari bulan Ramadan, maka sungguh dia telah merusak kehormatan bulan Ramadan dengan tanpa uzur syar'i, tanpa sisi yang syar'i. Fa wajabat 'alail kaffaratul mughalladzah, sehingga wajib bayar kafarah mughalladzah. Wa man akala aw syariba fi nahari Ramadan bi ghairi udhrin syar'i faqad hataka hurmata syahri Ramadan kadzalik. Ya. Sehingga barang siapa yang makan dan minum di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, tanpa ada uzur syar'i, maka sungguh dia telah merusak atau merobek kehormatan bulan Ramadan. Fa wajabat 'alil kaffarah al-mughalladzah kal mujami' sawa'un bisawain. Sehingga wajib bagi dia bayar kafarah al-mughalladzah seperti orang yang jima tersebut, sama saja statusnya, sawaun bisawain. Namun kata Syekh Muhammad Ba Musa, jumhurul ulama salafan wa khalafan ala khilafi hadza. Jumhur ulama salafan wa khalafan, ya, berbeda dengan pendapat seperti ini. Ya. Kalau antum amalkan seperti ini, waduh, tambah berat masyarakat. Ya enggak? Seperti itu. Kemudian qala al-musannif wa yundabu ta'jilul fitri wa ta'khirus suhur. Nah, itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Ba Musa itu kan antum lihat di ta'liq itu, beliau menyebutkan kitab, merujuk ke kitab ini. Kitab Al-Munkhulah, kata beliau, jumhurul ulama salafan wa khalafan ala khilafi hadza. Jumhur ulama salaf wa khalaf berbeda pendapatnya, ya, berbeda dengan pendapat Asy-Syaukani. Nah, ini kata beliau Yungzar al-Munkhala al-Fiqhiyah Syarah al-Durar al-Bahiyah, itu kitabnya ini, ya, penjelasan dari Syekh Muhammad Ba Musa. Kemudian wa yundabu ta'jilul fitri wa ta'khirus suhur, disunnahkan ta'jilul fitr, menyegerakan fitr, menyegerakan al-fitr, disunnahkan menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus suhur, dan disunnahkan mengakhirkan suhur. As-suhur kemarin sudah kita jelaskan, ya. Ada sahur, ada suhur. As-suhur itu adalah makan sahur. Kalau as-sahur, enggak, kebalik. Sama seperti wudu dan wadu. Kalau wadu, air yang digunakan untuk bersuci. Kalau wudu, perbuatan bersuci. Kalau sahur, makanannya. Kalau suhur, perbuatannya. Difahami?
Seperti tohur dan tuhur. Tuhur perbuatan bersuci, tohur alat bersucinya. Nah, disunahkan takhirus suhur, disunahkan menunda sahurnya. Jadi yang ditunda itu perbuatannya ya, bukan makannya. Makan tidak bisa ditunda. Yang ditunda itu perbuatan. Jadi yang lebih tepat apa? Takhirus suhur, bukan takhirus sahur. Gimana takhirus sahur? Ini makanan antum akhirkan. Perbuatan antum itu yang antum akhirkan. Qauluhu rahimahullah wa yundabu lis-shaimi mutlaqan. Kata Syekh, disunahkan bagi orang yang berpuasa secara mutlak ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Fi awwali waqtil maghrib, di awal waktu maghrib. Terbenam matahari, ya disunahkan antum batalkan. Wa yundabu lahu kadzalik ta'khirus suhur mutlaqan ila qabla tulu'il fajri tsani biqalil. Dan juga disunahkan mengakhirkan suhur secara mutlak sampai sebelum terbit fajar yang kedua, beberapa saat. Biqalil, beberapa saat lah. Ya. Intinya sahur itu, antum kalau mau makan sahur, sunnahnya diakhirkan. Fafil iftar yu'ajjil wa yuftir inda tahaqquqi ghurubis syamsi aw inda sama'il adzan mubasyaratan. Nah, pada buka puasa itu iftarnya itu yu'ajjil, dia menyegerakan. Wa yuftir, dan dia batalkan kapan? Inda tahaqquqi ghurubis syams, ketika sudah dipastikan terbenamnya matahari, aw inda sama'il adzan mubasyaratan, atau inda sama'il adzan mubasyarah, ketika mendengar adzan secara langsung. Hadhihi sunnah, dan ini yang sunnah. Wa fis suhur al-akas, sedangkan pada tindakan antum bersahur itu sebaliknya. Yustahabbu lahu ta'khirus suhur ila qabla tulu'il fajri tsani. Ya, untuk suhur disunnahkan diakhirkan suhurnya sebelum terbit fajar yang kedua, hatta yakuna suhur aqwa. Ya, supaya suhurnya tadi lebih aqwa bagi dia, lebih kuat bagi dia, ala tahammuli siyamin nahar. Ya, sehingga dengan suhur, dengan sahur tadi dia membuat dia lebih kuat untuk mengemban puasa di siang hari. Kenapa? Li'annahu tasahhara wa taqawwa bit-ta'ami wasyarab qariban minal fajar. Karena dia sudah sahur dan mengambil kekuatan dengan makan dan minum tadi saat mendekati waktu fajar. Man akala ba'dal isya qabla muntasifil lail fahadha la yusamma suhuran. Lihat kata beliau, siapa yang akala makan ba'dal isya qabla muntasifil lail, siapa yang makan setelah isya sebelum separuh malam, ini tidak disebut sahur. Habis tarawih antum langsung makan dengan niat sahur, itu belum teranggap. Ya, antum mikir, sudahlah makanlah dulu ini dengan niat sahur, belum teranggap. Ya, aulam yatasahar aslan, atau dia dianggap apa? Belum sahur sama sekali. Fa innahu qad yajidu masyaqqatan, karena terkadang mungkin saja dia mendapati ada rasa berat fi siyamin nahar khosatan, ya, pada puasa siang hari tersebut. Idza kana nahar tawilan aw haron, kalau siangnya tawil lama atau har panas sekali, fal amal bis sunnah rahmah, sehingga mengamalkan sunnah itu adalah rahmat. Ya, mengamalkan sunnah adalah rahmat. Masya Allah. Sahur jadi disunnahkan kalau sahur itu diakhirkan. Kita di orang Indonesia ini sahur jam 3 subuh. Sudah sahur tidur lagi dia. Ya enggak? Kalau dulu di Yaman sahurnya kita menjelang-jelang azan. Sahur. Pokoknya kalau dulu di Yaman jarak antara sahur itu mepet-mepetan. Ya. Antum sahur berapa? Jam berapa antum bisa sahur santri? Jam 4. Azan subuh jam berapa? 4:30 ya? Pas lah azan subuh. Cukup lah itulah. Jarak 20 menit, 10 menit ya. Wallahu ta'ala
Mudah-mudahan difahami ya. Adapun fasal yang ketiga qada'us syiyam, insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Untuk besok insyaallah belajar ya jam 8 pagi. Jam 8 pagi insyaallah belajar bab tauhid. Bab tauhid ya. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin gitu semua ya. Wallahu alam, kita cukupkan dulu pelajaran kita malam ini. Sudah jam 21.35. Kita istirahat dulu ya. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta